kecil berbaris 3, baris kedua ada boneka. Terima kasih kepada kita semua telah menghadiri undangan UNKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Baturamin Kak Saruga Basengat Kajubata. Betungkat keadat basa bepegai ngatur kara. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam kasih untuk kita semua. Anggaran gedung perpustakaan ini sebagaimana yang sudah kami buat berdasarkan hitungan pihak sampai jadinya, yaitu menggunakan dana sebesar 2 miliar. Dan proposal itu juga kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Gubernur, sudah jauh-jauh hari. Dan di tahun 2023 ini kita mendapatkan hibah provinsi sebesar 200 juta, Bapak Ibu. Memang kalau dipikir masih jauh, tapi saya meyakini pasti ada kemurahan hati lagi dari pemerintah provinsi. Ya Pak Wakil ya. Untuk itu melalui Bapak Asisten 3, mohonlah kiranya disampaikan ke Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur untuk diperhatikan lagi Pak. Ya ibaratnya hubungan anak bapak lah. UNKA ini anggap saja anak, ya kan. Pak Gubernur atau Wakil Gubernur negara, kehadiran negara dalam hal ini adalah sebagai bapak. Artinya boleh juga lah kita minta dibagi lagi, diperhatikan sehingga pembangunan ini bisa maksimal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka peletakan batu pertama perpustakaan Universitas Kapuas Sintang. Perlu kami sampaikan, banyak pihak sudah berkontribusi terhadap Universitas Kapuas Sintang, Bapak Ibu sekalian, dan kami sadar kami tentu sangat terbatas dalam membangun Universitas Kapuas Sintang ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu kami di zaman era revolusi industri tentu berharap kolaborasi berbagai pihak, sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita punya kewajiban dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keterlibatan berbagai pihak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, siapapun yang mau berkontribusi, entah lewat pribadi, entah lewat institusi, sebenarnya itu sudah dijamin oleh hukum tertinggi, sumber hukum tertinggi di negara kita, Bapak Ibu. Nah, sisi lain perlu kami sampaikan juga bahwa Universitas Kapuas ini salah satu universitas di bagian timur Kalbar yang berkontribusi terhadap peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat. Tidak bisa dipungkiri, saat ini sudah 6.000 lebih alumni Universitas Kapuas tersebar khususnya di 5 kabupaten wilayah timur Kalbar. Tapi ada banyak juga beberapa dari alumni berasal dari luar Pulau Kalimantan bahkan. Itu kontribusi nyata Universitas Kapuas dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat. Nah, kemudian sisi lain perlu kami sampaikan bahwa Universitas Kapuas saat ini dari beberapa pemberitaan berada pada peringkat 5 seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Barat dari 20-an perguruan tinggi di Kalimantan.
secara universitas kami berada pada peringkat keempat. Oleh karena itu banyak saran memang untuk tidak ragu masuk memilih Universitas Kapuas sebagai tempat melanjutkan studi. Jadi banyak sekali alumni yang memang sudah luar biasa. Salah satu rupa kita Pak Wakil Bupati ini adalah alumni Universitas Kapuas. Terima kasih Pak Wakil, dan beliau sangat banyak diskusi terkait dengan Universitas Kapuas. Ini tentu peran berbagai pihak. Sisi lain kami terus berupaya membangun karena tuntutan yang begitu besar terhadap layanan pendidikan, Bapak Ibu. Kami punya target memang dalam 2-5 tahun khusus pada sarana prasarana fisik yang harus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas berikutnya. Inilah kerja keras kami, maka kami mohon bantuan berbagai pihak. Kami sangat terbatas dengan kondisi yang ada. Mahasiswa kami saat ini berada pada posisi 2.400 lebih, aktif kurang lebih 2.005, 2.000 lebih sedikit. Dan tahun ini mudah-mudahan 3 tahun berturut-turut memang terjadi peningkatan peminat untuk masuk Universitas Kapuas. Dan tahun ini sedang proses penerimaan mahasiswa baru. Kami mohon pada Bapak Ibu tidak ragu-ragu menyarankan keluarga, tetangga, sahabat, kenalan untuk memilih Universitas Kapuas sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Kami semua sudah terakreditasi dan memenuhi standar yang ditentukan. Nah, kemudian di sisi lain tuntutan infrastruktur selain fisik berupa IT juga menjadi tuntutan di zaman ini. Dan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Dengan perkembangan sekarang, maka setelah infrastruktur fisik, kami mempersiapkan infrastruktur pendukung berupa IT yang memang secara perlahan-lahan juga kami persiapkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saat ini kami merencanakan beberapa hal dalam proses. Satu, untuk tes TOEFL bahasa Inggris itu dilaksanakan oleh teman-teman dari program studi bahasa Inggris. Proses sedang dipersiapkan, kami mulai dengan manual, kemudian nanti didukung dengan infrastruktur IT yang cukup. Kemudian kami juga mendorong untuk pengembangan skill lain, khususnya di bidang komputerisasi. Sudah tersedia di gedung serbaguna satu ruangan, tapi komputernya belum ada, Bapak Ibu. Kami berencana itu untuk ekstra kurikuler bagi para mahasiswa kami. Jadi itu untuk menjawab tantangan saat ini. Sisi lain kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah kami laksanakan mulai tahun ini. Mahasiswa semester 6 sudah berkiprah di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Kami sudah bekerja sama dengan melalui GAPI 74 perusahaan kelapa sawit, sehingga banyak mahasiswa kami tersebar di hutan kelapa sawit, kemudian di instansi pemerintah, kemudian juga di berbagai perusahaan-perusahaan privat lainnya. Dan kemarin kami baru melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi. Kami terima kasih Pak Asisten. Kami dari Universitas Kapuas salah satu perguruan tinggi yang diterima untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa perguruan tinggi lain mendengar tidak semua diterima. Jadi kami terima kasih sekali bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi payung hukumnya sudah ada terkait dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan startup nasional yang bekerja sama dengan Kominfo beberapa bulan lalu. Dan sekarang juga kerjasama dalam maupun luar negeri. Dan dalam waktu dekat kami sudah ada perusahaan pertambangan
yang minta untuk kerjasama dengan Universitas Kapuas dan rangka penempatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mahasiswa kami. Mereka akan siap melatih khususnya untuk keterampilan penggunaan JIS, Geographic Information System. Diharapkan mereka bisa membantu pemerintah desa untuk memetakan wilayah desa. Jadi diharapkan Universitas Kapuas bisa ambil bagian, akan dilatih oleh perusahaan pertambangan melalui ada 2 perusahaan pertambangan yang ingin bekerja sama dengan kita dalam bulan ini, Bapak Ibu. Dan mereka siap melatih anak-anak kita untuk JIS. Terus terang pelatihan itu sangat mahal, kami tidak mampu menyediakan apalagi peralatan, tetapi kami bersyukur pihak pertambangan mau menyediakan fasilitas, kami menyediakan tempat. Itu kami sangat bersyukur, kami membuka dengan berbagai pihak untuk berbagai kerjasama kolaborasi. Jadi perlu kami sampaikan beberapa hal terkait rencana kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka membangun Universitas Kapuas yang lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon arahan Bapak Asisten 3 Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Wakil Bupati Sintang yang sekaligus memberikan semangat kepada alumni dan pesan-pesan kepada alumni Universitas Kapuas Sintang. Saya tutup dengan pantun, karena tadi Ketua Panitia pantun, saya ini nggak hobi pantun sebenarnya, dan saya cari-cari tadi malam lama untuk merumuskan pantun. Ya, pantunnya begini, mungkin lucu kali ya. Baik Bapak Ibu, pergi ke pasar membeli mangga, mampir sebentar di Simpang 5. Jika Bapak Ibu ingin membantu UNKA, tidak usah khawatir, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sintang selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Kapuas. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Ketua Pengadilan Agama, dan pejabat yang mau mewakili Polres Sintang. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sintang sekaligus alumni Universitas Kapuas. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Pak Kardius, sudah hadir, bernostalgia lagi dengan beliau karena bagaimanapun beliau adalah dosen pertama di Universitas Kapuas. Saya adalah salah satu yang diajar. Yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Melati Sintang, Bapak Milton Crosby dan Pak Ade Karta. Yang kami hormati Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Kapuas dan seluruh sivitas akademika Universitas Kapuas. Yang kami hormati pengawas Yayasan Melati Sintang, Pak Selimin. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Melati Sintang, para undangan mahasiswa, dan seluruh yang hadir yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya kita bisa berkumpul pada momen yang penting pada hari ini, yaitu peletakan batu pertama pembangunan perpustakaan Universitas Kapuas. Tentu kami mengapresiasi Rektor dan seluruh jajaran yang sudah menyiapkan acara seremoni ini, menunjukkan bahwa bicara tentang perpustakaan, bicara jantung sebuah perguruan tinggi yang tidak bisa diabaikan. Dan juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang juga memberi atensinya untuk Universitas Kapuas dalam bentuk perpustakaan, ya, dengan hibah bansos di tahun 2023. Adik-adik mahasiswa, kalau kita bercerita tanpa membaca, baik itu
yang kita ceritakan itu sebuah komik atau novel. Tapi kalau kita bercerita karena kita membaca, maka yang kita akan ceritakan itu adalah ilmu. Saya alumni Universitas Kapuas. Syukur dulu kuliah belum ada ya handphone, media sosial masih terbatas. Jadi tiap hari kita harus geluti buku. Nah, kemudian kami dengan Pak Yasen masuk formasi di pegawai negeri di pemerintahan, formasi S2 ya Pak Kadius ya. Itu Pak Simon. Beliau tidak mau tahu karena dia tahu dosen, berarti dia pandailah membuat kalimat-kalimat ya ilmiah. Jadi kami staf formasinya staf khusus. Waktu itu staf ahli belum ada, itu kan eselon 2. Kami sebagai staf khusus langsung membuat sambutan, membuat makalah sampai ke zaman Pak Milton. Seandainya kami tidak pernah membaca, apa yang mau kami ceritakan? Lalu kami menceritakan buah pikiran kami, wah itu tidak ilmiah. Mahasiswa kalau menceritakan buah pikirannya, itu berarti komik atau novel yang Anda buat. Tapi kalau Anda membaca dari ilmu para pakar melalui buku, Anda ceritakan, berarti itulah dia ilmu. Standarisasi perpustakaan itu sudah diatur oleh kementerian. Untuk perguruan tinggi ini luasan perpustakaan itu 1000 meter persegi. Artinya yang akan kita bangun seyogyanya itu 20 kali 50. 20 kali 50 dua lantai. Kalau luasnya tidak cukup berarti satu lantai ya. Dua lantai itu totalitasnya 1000 meter persegi. Nah, mengingat bantuan Pak Gubernur ini, Pak Asisten, kemarin itu memang 2 miliar itu angka kesepakatan Universitas Kapuas dengan Bapak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernur hadir ke sini masa vaksin COVID. Ada dokumennya, tapi tidak usah diekspos. Ada dokumennya, beliau mengatakan, kalau bangun perpustakaan jangan yang kecil-kecil, jangan yang biasa-biasa. Saya ingat sekali, bangun yang representatif untuk wilayah timur, sehingga perpustakaan ini bukan hanya untuk UNKA, tapi seluruh masyarakat bisa mengakses dan melihat. Maka kalau ngajukan 2.300 ditolak beliau, bagus 2 miliar. Ya puji Tuhan tahun ini 10% Pak Alfian. Mungkin di perubahan nyambung 80%. Nah, itu harapan kami. Kami menerima mungkin 200 ini untuk pembukaan lahan dengan fondasi. Nah, jadi keseriusan pemerintah provinsi kami sangat harapkan, karena inilah cara salurannya untuk membantu ya di bidang pendidikan generasi kita ya, agar tidak termakan dengan arus media sosial ya, digital yang jauh daripada dunia pengetahuan ya. Jadi dengan perpustakaan yang ada, kami sangat berharap semakin baik untuk Universitas Kapuas dan juga masyarakat umumnya bisa mengakses. Saya berharap sebagai ketua yayasan, perpustakaan ini bisa diakses oleh semua masyarakat kita ya. Kemudian orang akan membantu referensi perpustakaan itu tidak ragu lagi, karena selama ini kita hanya numpang di ruang tengah rektorat. Nah, kami berharap ya ada perhatianlah ke depan ya, mudah-mudahan nanti ada bantuan lagi tambahan di perubahan. Tapi kalau tidak pun kami Universitas Kapuas karena sudah mulai peletakan batu pertama, semampu yang ada dengan dana internal perpustakaan ya akan kita bangun semaksimal mungkin. Mahasiswa kita hampir 2.400. Kuliah harus secara bergiliran. Jadi ini kembali ke zaman tahun 92. Saya sebagai alumni pertama, kuliahnya pindah-pindah, kadang di Balai Praja, kadang di Gedung Pancasila, sehingga waktu itu banyak nanyakan, kok kuliahnya pindah-pindah? Sengaja kita refreshing, padahal tidak ada ruangan kuliah. Tahun ini kita ternyata kembali kepada tahun 92, tapi bukan kekurangan mahasiswa, kelebihan mahasiswa. Kita masih kurang ruang kuliah 17 ruangan. Nah, 17 ruangan ini tanggung jawab Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ketua DPRD. Di sebelah kiri saya, beliau komitmen luar biasa. Pak Ketua DPRD waktu itu mengatakan apa yang bisa dibantu ya, bangun ruangan tapi jangan tanggung-tanggung, belasan miliar kita butuh, kan duit Pemda juga gitu, tidak rugi.
Ada alumni, 2 orang alumni sini juga bisa bantu nanti pokirnya berapa gitu kan, Pak Akun dengan Pak Wel. Jadi terima kasih juga Pemda Sintang atensi untuk membangun gedung utama kita ya, gedung utama di sebelah yang kemarin ya mungkin stagnan karena proses administrasi yang sedikit keliru, tapi tahun depan ada komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan bangunan. Kalau bangunan itu selesai, itu ruang kuliahnya kita akan mendapat 32 ruangan. Nah, mahasiswa di tahun ini kemungkinan akan bertambah. Saya dengan Pak Milton kalau tidak ada halangan akan berangkat ke L2 Dikti untuk meminta izin operasional program studi baru. Program studi baru baik itu teknik informatika maupun pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Karena bagaimanapun sejarah menunjukkan bahwa berdirinya Universitas Kapuas adalah prakarsa daripada pemerintah daerah. Hanya undang-undanglah yang mengubah aturan di mana bupati tidak boleh lagi menjadi ketua yayasan. Dulu bupatinya ketua yayasan. Nah, sekarang tidak boleh, Pak. Jadi sekali lagi kami dari Yayasan Melati Sintang menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, Pak Asisten, sampaikan kepada Pak Gubernur ya atensi dan apresiasi kami sebagai awal untuk membangun perpustakaan. Ya mudah-mudahan ya ke depan akan menjadi lebih baik lagi dengan dukungan. Pak Wel, terima kasih pantunnya dari Pak Wel Bertus ini tadi. Santai pagi di kebun bunga, kumbang datang menghisap madu. Mari kita bekerja sama, biar Ungga bisa maju. Ya. Sebelumnya, salam hormat dari Bapak Bupati Kabupaten Sintang. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan di luar. Kami sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur ataupun Pak Asisten yang sudah hadir. Nah, atas bantuan yang diberikan kepada Universitas Kapuas, seberapapun yang diberikan, tentu kami mengucapkan terima kasih. Hanya permohonan kami, sampaikan salam hormat kami dengan Bapak Gubernur bahwa kami memohon tambahan dukungan dana, Pak. Ya mudah-mudahan di perubahan atau apapun namanya, supaya bisa membantu Universitas Kapuas. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa kita masih membutuhkan kurang lebih 17 ruangan yang diperlukan. Nah, Universitas Kapuas ini suatu kebanggaan bagi kami di wilayah Timur Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sintang, yang mana ini bisa mengakomodir beberapa kabupaten. Nah, tentu ini sangat menjadi kebanggaan kita semua. Tentu juga dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi kami sangat mohon dukungannya terkait dengan pembangunan di Universitas Kapuas. Rekan-rekan tadi dari anggota DPRD, saya sudah sangat bangga dengan apa mereka sampaikan bahwa mereka akan memberikan dukungan terkait dengan pembangunan di wilayah kita. Kemudian saya akan mengutip sedikit, Pak. Ada bahasa ini mungkin bisa dia mengutip pendapat Milan Kundera, penulis terkenal Prancis yang mengatakan, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradabannya, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Jadi suatu perpustakaan atau buku yang menjadi dokumen suatu negara ini juga rupanya sangat luar biasa menjadi dokumen kita. Kalau ini dihancurkan, hancurlah semua negara kita. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung untuk semua kegiatan di Universitas Kapuas. Dan saya selaku alumni tentu sekali lagi terima kasih Pak Rektor atas kepercayaan dari semua pihak. Jadi saya juga sampaikan kepada adik-adik kita semua bahwa Universitas Kapuas sama dengan universitas-universitas lain. Kita harus bangga bahwa ada universitas di Kabupaten Sintang yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga bisa berkompetisi di tempat-tempat lain. Ya, bukan tidak boleh ke Jawa dan sebagainya, tapi banggalah dengan apa yang kita miliki.
Nah, maka oleh sebab itu jangan merasa gengsi kita kuliah di UMKA lalu dianggap tidak mampu. Belum tentu, Pak. Boleh dicoba, Pak. Nah, tadi sudah dibuktikan semua. Maka oleh sebab itu sekali lagi kepada kita semua, saya berharap juga kepada semua nanti di kabupaten lain, Pak, sesuai dengan rapat kita di alumni, kita meminta di kabupaten lain nanti supaya kita mungkin ada semacam sosialisasi. Kita komunikasi dengan bupatinya supaya nanti kita yang datang ke kabupaten sana untuk menyampaikan bagaimana UMKA. Nah, supaya nanti UMKA lebih dikenal dan mereka lebih percaya dengan kita. Nah, tentu dengan kehadiran Bapak Asisten hari ini mewakili Bapak Gubernur, gaung ini juga akan lebih terdengar ke kabupaten lain, Pak. Nah, untuk itu sekali lagi saya berharap semua pihak kita yang ada, mari bersama-sama kita bangun UMKA yang menjadi kebanggaan kita bersama untuk universitas di wilayah timur Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, izinkan kami untuk menyampaikan salam dan permohonan maaf beliau. Kalau tadi para pimpinan sudah bicara pakai pantun juga, Pak. Memang rasanya kalau tak pakai pantun tidak lengkap kita ini. Asam kandis, asam gelugur, buah keranji di dalam peti. Saya sampaikan salam dan maaf dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sutarmiji dan Pak Rian Orsan tak dapat hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita bersama dapat hadir dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan di Universitas Kapuas Sintang, dan kami selaku asisten 3 Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan amanah untuk mewakili Bapak Gubernur yang seyogyanya juga kegiatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, Bapak Wakil Gubernur yang akan hadir. Namun dengan berbagai agenda yang ada pada beliau berdua dan tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan tentu kami hadir dalam kesempatan ini mewakili yang diamanahkan mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan walaupun hanya kehadiran kami selaku asisten 3 dalam kesempatan ini tidak mengurangi niat dan langkah baik yang telah ditempuh oleh panitia dan seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Kapuas Sintang yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang dan juga Dewan Pembina dan Yayasan Melati. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk pembangunan gedung perpustakaan di Unika Sintang ini bisa terwujudkan. Yang hari ini kita tandai dengan peletakan batu pertama. Dan biasanya peletakan batu pertama itu akan terus diikuti dengan batu-batu berikutnya sampai terwujud. Dan tentu apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak semua, ini adalah bentuk dari komitmen kita bersama. Secara khusus pemerintah provinsi juga memiliki komitmen besar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang ada di daerah kita, di Provinsi Kalimantan Barat, secara khusus di Kabupaten Sintang, yang tentu ke depan memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tantangan kita memang sebagaimana tadi juga disampaikan adalah terkait dengan indeks pembangunan manusia kita, yang memang sampai dengan saat ini menjadi PR besar, pekerjaan besar dari kita semua, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota Kalimantan Barat, karena indeks pembangunan kita, indeks pembangunan manusia kita baru mencapai 68,63 di tahun 2022. Walaupun ini terjadi peningkatan dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021, yaitu 67,90. Kita sekarang memang tidak berpikir pada peringkat
IPM kita, tetapi bagaimana peningkatan kecepatan indeks itu bisa lebih baik dan lebih tinggi. Dan insya Allah di tahun 2025 kita mengupayakan peningkatan indeks pembangunan manusia itu mencapai pada skala tinggi di angka 70. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena indeks pembangunan manusia provinsi akan merupakan agregat dari indeks pembangunan manusia di kabupaten kota, sehingga saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pemahaman agar indikator-indikator indeks pembangunan manusia itu kita tingkatkan dan kita arahkan pada sasaran yang sama pada program-program pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga ada hasil yang nyata terkait dengan upaya-upaya kita bersama yang saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun daerah dan masyarakat Kalimantan Barat. Tidak hanya dalam lingkup pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten kota. Dan karena itulah pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem integral dari pembangunan nasional memiliki peran yang strategis. Dan kita semua, khususnya pemerintah provinsi, sekali lagi tetap sama komitmennya untuk membangun pendidikan yang ada di Kalimantan Barat ini. Kabupaten Sintang kita apresiasi memiliki pendidikan tinggi yang cukup banyak, dan karenanya apa yang dilakukan di Universitas Kapuas Sintang ini adalah langkah baik yang patut mendapatkan support dan dukungan kita bersama. Dalam bentuk apapun dukungan dan support yang bisa kita berikan. Dalam konteks anggaran, memang pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur masih sangat terbatas dalam kesempatan awal untuk memberikan dukungan terkait dengan pembangunan gedung perpustakaan ini. Tetapi yakinlah bahwa komitmen ini akan terus terwujud sampai pembangunan gedung ini terrealisasi. Dan tentu juga kita yang hadir dalam kesempatan ini memiliki keinginan dan niat yang sama untuk merealisasikan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan melalui pembangunan gedung perpustakaan. Karena Bapak, Ibu Bapak sekalian, kita memahami bahwa perpustakaan tentu memang memiliki makna yang penting dan sangat berarti. Dan pembangunan gedung perpustakaan ini kita harapkan juga ke depan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, tidak hanya untuk Kabupaten Sintang, tetapi juga untuk seluruh anak bangsa kita yang insya Allah menempuh pendidikan di Universitas Kapuas Sintang ini. Dan karenanya kita memahami juga bahwa perpustakaan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil, pentingnya buku. Apabila orang akan menghancurkan peradaban sebuah bangsa, hancurkan buku. Dan kita mengetahui kehadiran buku adalah di perpustakaan, yang tentu perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai sumber atau untuk meningkatkan kebutuhan informasi, pengetahuan, dan tentu secara meluas dan lebih lengkap. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah awal dari cita-cita dan niat kita bersama untuk membangun sumber daya manusia yang benar-benar unggul dan berkualitas, dan insya Allah ini akan terwujud. Untuk itulah Ibu Bapak sekalian, apa yang kita bangun adalah sebuah perpustakaan melalui Universitas Kapuas Sintang. Dan perpustakaan selain tempat membaca, juga tempat melakukan diskusi dan menggali berbagai informasi, membicarakan dan membahasnya. Tidak hal-hal yang barangkali sia-sia, tetapi memiliki arti yang besar untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya di Kabupaten Sintang dan juga tentu kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran dan keberadaan gedung perpustakaan yang insya Allah akan dibangun di Universitas Kapuas Sintang ini
akan memberikan warna dan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan Universitas Kapuas Sintang yang tentu menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, dan juga menjadi kebanggaan Kalimantan Barat secara keseluruhan. Dan karenanya mari kita bersama mewujudkan keinginan membangun pembangunan tinggi di Kabupaten Sintang, khususnya melalui Universitas Kapuas Sintang. Dan tentu harapan kita bersama dengan adanya perpustakaan nanti akan semakin meningkatkan literasi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk membawa kemajuan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat sehingga semakin maju dan terus berkembang. Dan Ibu Bapak sekalian, kita tentu sekali lagi memiliki keinginan agar pembangunan gedung perpustakaan ini dapat berjalan lancar. Seiring waktu, tentu dengan tahapan-tahapan, dengan kondisi kekuatan yang kita miliki. Dan kita optimis, insya Allah gedung ini akan terwujud. Dan kami meyakini kepedulian, komitmen semua pihak akan dapat menghasilkan ataupun dapat merealisasikan terwujudnya pembangunan gedung perpustakaan yang kita cita-citakan ini. Optimisme perlu terus kita bangun dan kita kuatkan. Pemerintah terus memberikan fasilitasi terhadap upaya-upaya ini, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sekalbar dan bahkan secara khusus di pemerintah Kabupaten Sintang. Dan karenanya tidak ada kekhawatiran untuk hari ini bagi kita bersama dalam mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, dalam upaya kita bersama meningkatkan kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Kalimantan Barat, Universitas Kapuas Sintang tentu telah berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas lulusan, kualitas mahasiswa, dan juga citra lembaga pendidikan tinggi ini. Dan karenanya kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Kapuas Sintang dan menyampaikan penghargaan atas upaya bersama membangun pendidikan di Kalimantan Barat, mencetak sumber daya manusia Kalimantan Barat yang tentu kita harapkan terus semakin unggul dan profesional di tengah kebutuhan kita untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul di daerah ini. Dalam upaya kita bersama mengelola sumber daya alam kita yang cukup besar, kita ingin menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri. Untuk itu, mari kita terus bersemangat membangun sumber daya manusia di daerah kita ini tanpa mengenyampingkan keberadaan dan kehadiran perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah ini. Kita tentu tidak kalah dengan perguruan tinggi di daerah lainnya di luar Kalimantan Barat. Sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa lulusan universitas ataupun perguruan tinggi di daerah tidak kalah dengan daerah lain, dan bahkan lulusannya juga bisa menjadi orang-orang hebat yang ada di daerah ini, menjadi pemimpin-pemimpin di daerah ini. Sebagaimana yang telah dibuktikan kehadiran Bapak Wakil Bupati yang juga merupakan adalah ketua dan alumni Universitas Kapuas Sintang, dan tentu juga bapak-bapak yang lain yang memiliki semangat yang luar biasa dalam upaya membangun dunia pendidikan di daerah kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, banyak hal yang barangkali perlu kita sampaikan, tetapi kami dalam kesempatan ini hanya mengajak kepada kita semua, mari terus kita kembangkan semangat dan komitmen kita untuk dapat menghasilkan pembangunan sumber daya manusia di daerah melalui Universitas Kapuas Sintang dan tentu juga perguruan-perguruan tinggi yang ada di Sintang dan Kalimantan Barat. Semoga apa yang kita lakukan saat ini
memberikan legasi tersendiri kepada siapapun yang telah memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan, terutama pembangunan pendidikan di daerah kita. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua sebagai manusia yang tentu pada saatnya tidak memiliki kekuatan dalam kiprah, dalam upaya kita, dalam lingkup profesi yang kita sadar yang saat ini lakukan. Suatu ketika kita memiliki ketidakberdayaan, tetapi yakinlah apa yang telah kita buat dan kita hasilkan di saat ini senantiasa dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bentuk pengabdian dan ibadah yang memiliki arti yang luar biasa dalam kapasitas kita sebagai manusia yang dalam kehidupan di dunia ini tentu tidak akan lama. Mudah-mudahan kita semua dari apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan terus dibimbing oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam menjalani aktivitas kehidupan dan profesi kita semua. Mudah-mudahan semua ini memberi arti bagi masyarakat dan daerah kita, baik di Kabupaten Sintang maupun daerah Kalimantan Barat secara keseluruhan. Terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan sekali lagi kami secara pribadi mohon maaf hadir dalam kesempatan ini mewakili pimpinan, dan alhamdulillah telah diterima dan disambut dengan baik untuk menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur sekaligus menyampaikan pesan dari Bapak Ibu, para panitia, Pak Rektor, Pak Wakil Bupati kepada Bapak Gubernur untuk pemenuhan janji ataupun keinginan beliau agar apa yang diinginkan ataupun yang dicita-citakan dapat terwujud pada saatnya nanti. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para pemimpin kita sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat terwujud pada saatnya nanti. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.